melanjutkan episode sebelumnya. Setelah Long Tianjing dimarahi oleh Long Hao-Chen, dia sedikit terkejut. Jelas dia tidak pernah berharap Long Hao-Chen berbicara dengannya seperti itu. Kemudian dia berkata dengan marah, "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu memintaku untuk pergi. Apakah kamu akan menyerangku sekarang?" Mendengarnya, mata Long Hao-Chen tiba-tiba bersinar cerah. Setelah itu dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Long Tianjing dari jauh. Long Hao-Chen menyerang Long Tianjing selama pertemuan. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh banyak orang, tetapi itulah yang terjadi. Long Tianjing berteriak dengan marah. Kemudian dia mengarahkan serangan Long Hao-Chen. Wajahnya memerah karena marah. Pada akhirnya dia adalah seorang kekuatan senior dari kuil kesatria. Selain itu, orang yang sangat tidak menghormatinya adalah cucunya sendiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan semua orang muncul sekali lagi. Tubuh Long Hao-Chen tiba-tiba menjadi agak keemasan. Gambar tangan emas muncul di udara dari serangan telapak tangannya. Dan ketika serangan Long Tianjing hendak bertabrakan dengannya, tubuh Long Tianjing bergidik di bawah cahaya kemasan dan setelah itu, dia benar-benar diselimuti oleh cahaya kemasan dari Long Hao-Chen. Dan pada saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang seketika. Satu gerakan, itu hanya satu gerakan. Harus diketahui bahwa dalam pertemuan besar kuil baru-baru ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Long Hao-Chen hanya dari peringkat kedua atau ketiga. Dan hanya dalam 2 bulan, dia benar-benar menerobos secara berurutan. Untuk saat itu, para eselon atas aliansi tidak bisa membantu tetapi mengubah cara mereka memandang Long Hao-Chen. Apakah itu persatuan atau di antara para iblis? Kekuatan cenderung mewakili otoritas untuk berbicara. Saat ini, Long Xingyu sangat marah dan terkejut. "Hao-Chen, apa yang kamu lakukan?" Namun, ketika dia melakukan kontak dengan tatapan tegas dari Long Hao-Chen, dia segera berhenti berbicara. Dia kemudian duduk kembali di sana dengan wajah cekung, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao-Chen memandang Yang Hoan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurut aturan aliansi, seorang ketua dapat mengusir sementara anggota yang tidak menghormati ketua selama pertemuan. Apakah apa yang aku katakan benar?" Di sana Yang Hoan mengangguk tanpa sadar. Pada kenyataannya, dia juga dikejutkan oleh tindakan dari Long Hao-Chen. Long Hao-Chen tersenyum polos dan kembali berkata, "Kepala Kui Long sedikit lelah, jadi aku memintanya untuk istirahat dulu. Kalian tidak perlu khawatir." Tentu saja tidak ada yang percaya Long Hao-Chen akan menyerang Long Tianjing. Itu memang kakeknya. Namun, tindakan dari Long Hao-Chen membuat para ahli dari 6 kuil mengevaluasi kembali Long Hao-Chen dan menganggapnya lebih serius. Aliansi ini baru saja didirikan baru-baru ini. Jadi, pada kenyataannya, banyak orang yang terus mengikuti metode aliansi dari sebelumnya. Long Hao-Chen dan pasukan secerca harapannya juga tidak pernah menggunakan otoritas mereka di dalam rapat. Jadi tidak banyak orang yang mengakui posisi Long Hao-Chen sebagai ketua. Mereka hanya tahu pasukan pemburu iblisnya sangatlah kuat, dan kebanyakan dari mereka berperilaku seperti ketika mereka terpisah dari aliansi, terutama menuruti perintah dari berbagai kuil. Namun tindakan dari Long Hao-Chen memberitahu mereka tanpa keraguan bahwa dalam aliansi saat ini dia benar-benar yang terhebat. Selain itu, dia telah menggunakan kekuatan untuk menunjukkan otoritasnya. Dia tidak menggunakan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Namun dia mampu mengalahkan Long Tianjing dalam satu serangan dan memindahkannya. Kekuatan ini jelas tidak lebih buruk dari Yang Hoyu. Ditambah dengan amplifikasi dari tahta ilahi pertama dalam sejarah, semua orang terkejut bahwa ketua mereka sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar. Penemuan ini membuat mereka secara bertahap melupakan usia Long Hao-Chen. Mereka sekarang memandangnya dengan sedikit lebih hormat. Kemana perginya Long Tianjing? Dia tepat di luar rapat. Namun tidak ada sedikit pun amarah di wajah kepala kuil ini.
Sebaliknya, dia sedikit tersenyum kecil. Dasar anak nakal, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Setelah mengatakan ini, Long Tianjing sedikit tertawa dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Bagaimana mungkin orang-orang yang terpana di dalam mengetahui bahwa Long Tianjing dan Long Hao-Chen telah setuju untuk menggunakan kesempatan ini untuk Long Hao-Chen, untuk menunjukkan seberapa besar kekuatannya. Bahkan Long Xingyu tidak tahu. Ini hanya menunjukkan bahwa keduanya sangat berbakat dalam akting mereka. Jika tidak peduli seberapa kuat Long Hao-Chen itu, tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam satu serangan. Selain itu, dengan karakternya, bagaimana dia bisa benar-benar marah seperti kakeknya? Ruang pertemuan secara bertahap menjadi tenang. Kemudian, Long Hao-Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Sebuah kisah yang akan aku ceritakan akan berdampak besar pada cara kalian memilih nanti. Itu sama seperti sebelumnya. Tolong jangan menyela aku saat aku berbicara, atau aku akan meminta kalian untuk pergi juga." Kalian memang tidak salah dengar. Eluk sang bencana tidur juga merupakan putra cahaya sama sepertiku. Sebenarnya, jika kalian memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda, kalian akan lebih mudah untuk percaya. Seorang ahli pengendali arwah sangatlah kuat, tetapi mereka hanyalah cabang dari seorang penyihir. Bencana apa yang bisa ditimbulkan oleh ahli pengendali arwah dengan bakat yang biasa-biasa saja? Jawabannya jelas, itu hampir tidaklah mungkin. Alasan mengapa Elux dapat melakukan ini adalah karena dia memiliki cukup bakat dan minat untuk memahami. Pada saat yang sama, ada cukup banyak kebencian yang mendukung untuk tindakannya. Dia adalah putra cahaya yang jatuh, tetapi kenapa dia jatuh begitu? Setelah aku mengetahui seluruh alasan untuk ini, aku harus membela dia. Eluk sang bencana tidur saat itu datang dari kita manusia. Kami telah menciptakan bencana ini untuk diri kami sendiri. Narasi Long Hao-Chen sangat menarik. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan napas dalam keheranan. "Senior Elux, kamu menyelamatkan hidupku dan menyerahkan kekuatanmu padaku dan juga Chai-Er. Kamu sudah menyadari tindakanmu di saat-saat terakhir. Kebenaran itu masalahnya. Sekarang aku akan membelamu hari ini. Meski kamu sudah mati, aku tetap harus memastikan kamu bisa pergi dengan sedikit lebih damai." Long Hao-Chen dan Chai-Er sama-sama berhutang budi kepada Elux. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya, bantuan yang dia berikan kepada mereka memang terjadi. Selain itu, penyesalan dari Elux itu sangat menyentuh hati mereka. Kesempatan saat ini adalah kesempatan bagi Long Hao-Chen untuk membuktikan tentang kebenarannya. Setiap orang pasti akan merasa aneh. Mengapa aku mengetahui tentang hal ini? Kita perlu mulai dari awal untuk memahami ini. Ketika pasukan secercah harapan kami masih di dalam kelas komandan, kami pernah menerima misi untuk menyelidiki gua berdesing yang ditemukan oleh para iblis. Dan setelah kami menerima misi, itu dianggap salah alokasi, yang mengarah rangkaian peristiwa di menara misi pasukan pemuri iblis. Namun, kami berhasil menyelesaikan misinya. Sekarang, Long Hao-Chen adalah ketua dari aliansi kuil. Jadi dia tidak perlu menyembunyikan beberapa masalah lagi. Selain itu, masalah tentang menara keabadian telah selesai dengan sempurna. Dia tidak takut untuk menyebutkannya. Segera, Long Hao-Chen memberitahu semua orang bagaimana mereka menemukan menara keabadian, serta bagaimana mereka berlatih dan secara bertahap menemukan tentang kebenaran dari menara keabadian. Dia hampir menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran melawan iblis pada akhirnya, dan bagaimana dia dibawa ke dalam menara keabadian oleh Chai-Er untuk dihidupkan kembali. Itu pada dasarnya adalah rahasia terbesarnya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, dia tidak hanya ingin membersihkan nama Elux, dia juga ingin para eselon atas dari aliansi untuk memahami mengapa pasukan pemburu iblis mereka
memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini adalah kisah dari Elux, karena dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit dan dendam dari keluarganya yang telah dimusnahkan, yang membuatnya tidak bisa kembali. Kesalahannya tidak bisa dimaafkan, tetapi aku perlu menanyakan semua pertanyaan ini kepada kalian. Apakah ahli pengendali arwah ini benar-benar terlahir dari orang jahat? Kisah Long Hao Chen sangat menarik dan juga sangat menyentuh, terutama ketika dia menyebutkan tentang bagaimana Cai Er menggendongnya melewati menara keabadian untuk menghidupkannya kembali. Itu benar-benar sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Awalnya banyak orang yang percaya bahwa Long Hao Chen memiliki kultivasinya saat ini itu karena anugerah alami. Semua itu karena tubuhnya sebagai putra cahaya. Hanya ketika mereka mendengar ceritanya, barulah mereka mengerti betapa banyak rasa sakit yang dia alami saat kekuatannya meningkat, dan mengapa dia menghilang di antara iblis begitu lama. Ketika Long Hao Chen melihat penampilan sedih ayahnya, cahaya aneh muncul di matanya, dan di saat yang sama sepertinya ada sedikit kelegaan. Namun tidak ada yang memperhatikan sedikit perubahan di wajahnya ini. Itulah akhir dari ceritaku. Itu adalah ceritaku. Sebagai ketua aliansi, aku juga percaya rahasia ini harus diungkapkan sebagai tanggung jawabku kepada aliansi. Mengenai pahlawan abadi, aku percaya bahwa kita dapat meminta mereka untuk bertarung, untuk melepaskan kekuatan terakhir mereka untuk aliansi. Aku yakin para leluhur kita telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Namun demi keselamatan, aku akan pergi ke Gunung Suci Kesatria terlebih dahulu dan memastikan situasi mereka. Hanya jika mereka benar-benar dapat bertarung dan masih berpikiran jernih, mereka dapat diizinkan untuk masuk ke dalam medan perang. Mereka adalah pahlawan sejati aliansi. Menurutku, bukan hanya kita tidak boleh menyembunyikan masalah ini dari masyarakat umum. Kita juga harus mengumumkannya secara terbuka. Terkadang kita tidak perlu terlalu konservatif. Jadi bagaimana jika mereka adalah undead? Mereka adalah pahlawan aliansi. Pahlawan kita telah menawarkan hidup mereka kepada aliansi. Jadi mengapa mereka harus tetap bersembunyi ketika mereka masih berjuang untuk aliansi setelah kematian? Membuat orang yang ingin mereka lindungi bahkan tidak tahu tentang mereka. Aku yakin orang-orang biasa akan mengerti selama kita berupaya keras untuk mengumumkannya. Kata-kata Long Hao Chen mengejutkan banyak orang. Itu juga pertama kalinya mereka mengalami kekuatan ketua. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang memotongnya sama sekali. Semua orang memikirkan apa yang telah dia katakan. Bahkan kepala kuil pendeta yang paling keras kepala berubah ekspresi. Dengan sekejap, Long Hao Chen kembali ke kursinya. Kemudian dia kembali berkata, "Apa yang aku katakan saat itu adalah pendapatku. Kalian semua bisa berdiskusi dan menuangkan pemikiran kalian bersama sekarang. Kami akan memberikan suara dalam waktu yang singkat. Diskusi akan tetap dipandu oleh kepala kuil Yang." Di depan, Yang Houhan mengangguk pada Long Hao Chen terlebih dahulu sebelum berbicara dengan tegas. Cerita dari ketua benar-benar mengejutkanku. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan ada cerita yang tidak diketahui di balik kekuatan besar ketua. Ketua dan setiap anggota dari pasukan Secerca Harapan adalah pahlawan aliansi. Kita harus menunjukkan rasa hormat kita kepada para pahlawan. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri terlebih dahulu dan melakukan penghormatan kesatria standar kepada Long Hao Chen dan juga pasukan Secerca Harapan. Semua orang juga berdiri meniru Yang Houhan. Di sana Long Hao Chen berdiri dengan teman-temannya dengan tergesa-gesa untuk mengembalikan isyarat. Kemudian Long Hao Chen berkata, "Sejak hari kami menjadi pasukan pemburu iblis, kami telah memutuskan untuk berjuang demi aliansi. Kami tidak pernah menganggap kematian sebagai kematian alami. Seperti bagaimana senior Chen Jidian mengharapkan dirinya mati dalam pertempuran.
Aku percaya bahwa meskipun dua pasukan pemburu iblis yang bergelar telah dimusnahkan, mereka tidak pernah pergi dengan penyesalan apapun. Mereka adalah pahlawan sejati. Aku pikir kita harus meluangkan waktu untuk mengenang dua pasukan pemburu iblis ini. Segera semua orang terdiam. Kesedihan muncul di hati setiap orang tidak terkendali. Namun ada juga semangat dalam kesedihan ini. Banyak dari mereka gagal menyadari bahwa setelah mendengarkan cerita dari Long Hao Chen, tekanan yang awalnya mereka alami digantikan oleh niat bertarung. Ketakutan mereka akan perang suci yang akan datang sebagian besar telah menghilang. 1 menit telah berakhir, dan Yang Haoan telah melanjutkan topik pembicaraan dari sebelumnya. Ketua aliansi, ada sesuatu yang harus aku minta kamu untuk menjelaskan. Karena pahlawan abadi telah menjadi undead, karakter mereka akan terpengaruh sampai batas tertentu. Aku tidak setuju kamu pergi sendiri. Jika terjadi bahaya. Tidak menunggu Yang Haoan untuk menyelesaikan pembicaraannya, Long Hao Chen melambaikan tangannya. Tidak akan ada bahaya. Aku akan pergi dengan Chai Er. Domain pemurnian Chai Er adalah musuh bebuyutan bagi semua undead. Sebagai hasilnya, aku dapat berjanji kepada semua orang bahwa meskipun pahlawan abadi kita telah berubah dan berencana untuk merusak aliansi, pasukan secerca harapan kita akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Dia sama sekali tidak melebih-lebihkan. Tidak peduli seberapa kuat pahlawan abadi itu, mustahil bagi mereka untuk menyamai pasukan undead dari alam Haoye. Chai Er bisa mengendalikan seluruh situasi di sana. Jadi apalagi hanya 63 pahlawan abadi. Jika mereka ingin memberontak, domain pemurnian Chai Er tidak akan mudah bagi mereka. Saat ini, Yang Haoan kembali berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita bahas ini nanti. Mengenai saran ketua untuk mengumumkan pahlawan abadi, bukankah kita harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar? Jika kami benar-benar melakukannya, kami membutuhkan banyak persiapan untuk pengumuman." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. Aku setuju. Sedangkan di sisi lain, Li Zhengzi juga berkata, "Lalu, mengapa kita tidak melakukan ini saja? Saran ketua sangat berarti. Sedangkan cerita pribadi dari ketua juga sangat menarik. Kita bahkan bisa belajar dari ahli pengendali arwah yang pernah menyebabkan malapetaka bagi kita manusia. Eluk sang bencana tidur. Apalagi pahlawan abadi kita. Jika kita merekam masalah ketua dan kemudian menyebarkannya, sebelum menyebarkan berita tentang pahlawan abadi, mereka akan lebih mudah untuk menerimanya." Di sana, Long Hao Chen terkejut. Sementara itu, kepala kuil warrior Qiu Yang Hao segera setuju. Itu benar-benar ide yang sangat bagus. Aliansi kuil baru saja didirikan. Jika ketua dan istrinya menjadi teladan bagi kita semua orang, pasti akan membawa manfaat besar saat kita menghadapi para iblis. Itu akan memperkuat karisma dan juga ketua aliansi. Ketua dan wakil ketua Chai Er akan menjadi dasar dari apa yang orang bisa kita hormati. Ayo lakukan itu. Mata semua orang segera bersinar ketika mereka mendengar analisis dari Qiu Yang Hao. Di sisi lain, Chen Yinger segera menambahkan, "Aku setuju. Kisah antara ketua dan wakil ketua Chai Er adalah legenda sendiri. Itu harus dipublikasikan. Selain itu, ini untuk perang kita melawan para iblis." Long Hao Chen tidak pernah berpikir bahwa mencoba untuk memperbaiki status pahlawan abadi akan menariknya ke dalam masalah juga. Dia ingin mengajukan keberatan, tetapi dia tenggelam dalam persetujuan semua orang. Saat ini semua orang akhirnya mencapai kesepakatan. Long Hao Chen secara pribadi akan meminta pahlawan abadi untuk bertarung, dan mereka akan memperbaiki pahlawan abadi juga. Tentu saja sebelum semua ini, mereka akan menyebarkan kisah antara Long Hao Chen dan juga Chai Er. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi segera menerima misi ini.
Penyihir ilusi khusus dari kuil penyihir akan membuat film pendek untuk disiarkan. Tentu saja, Long Hao Chen dan juga Chai harus bekerja sama dengan mereka. Ini merupakan pertemuan pertama mereka. Tetapi topik percakapan yang lebih penting disajikan pada hari kedua pertemuan, di mana para iblis menyerang. Apakah mereka akan terlibat dalam perang pukulan penuh seperti terakhir kali? Atau apakah mereka akan berfokus kepada satu hal? Jika mereka hanya berfokus pada satu hal, di manakah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting bagi aliansi kuil. Bahkan jika mereka terlibat dalam konflik terbuka, peluang kemenangan aliansi akan tetap lebih rendah. Dan jika mereka dikejutkan oleh serangan iblis yang bersatu, maka itu pasti akan ada pembantaian. Dengan kekuatan penghancur dari pasukan iblis, persatuan ini akan berada dalam bahaya. Long Hao Chen percaya bahwa ada kemungkinan lebih tinggi bahwa iblis akan langsung menyerang jalur gunung penahan naga yang ditempati oleh kuil ksatria. Itu karena target utama mereka adalah dia. Namun dia tidak sepenuhnya yakin akan hal ini. Jika Kaisar Dewa Iblis menyerang benteng yang berbeda ketika pasukan aliansi terkonsentrasi di jalur gunung penahan naga, mereka akan seperti meletakkan penduduk manusia telanjang di depan pasukan para iblis. Para eselon atas berdiskusi selama 2 hari penuh, tetapi mereka masih gagal untuk mencapai kesimpulan. Namun perintah aliansi tetap diteruskan ke 5 kuil lainnya. Di antara itu termasuk film pendek yang akan dibuat oleh Long Hao Chen dan Chai. Dengan menara keabadian serta kendali Chai atas menara, pasukan secerca harapan dan kerjasama dari 12 penjaga suci, mereka pada dasarnya telah menciptakan kembali situasi yang tepat seperti dulu. Meskipun mereka tidak punya banyak waktu untuk perekaman, yang membuatnya tampak agak kasar, tetapi mereka masih mencapai efek yang diinginkan dalam adegan yang mengejutkan tersebut. Apa yang Long Hao Chen dan Chai gagal bayangkan adalah bahwa tak lama kemudian, cerita mereka akan mengguncang seluruh aliansi. Ini semua benar-benar seperti apa yang Qiu Yang Hao katakan. Mereka telah menjadi teladan yang semua orang kagumi. Cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.